Misi Pak, sudah terlihat PPT-nya Pak. Sudah, silakan. Ya baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah, atas berkat rahmat dan kuasanya kita bisa kembali berada di tempat ini guna untuk seminar rancangan aktualisasi pemetaan digital kawasan kumuh di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarga, kerabat serta sahabat dan insya Allah kepada kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Yang terhormat Pak Penguji, izin saya sebut namanya Bapak Prihadi Saputro S. Sos MSI. Yang terhormat Coach Bapak Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA, yang terhormat Ibu Insinyur Haji Fitri Irianti STMM selaku mentor saya. Baiklah, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari rancangan aktualisasi saya. Pertama, latar belakang mengapa saya mengambil rancangan aktualisasi saya, yaitu poinnya di kondisi saat ini, data-data kawasan kumuh belum semuanya tertangani khususnya di beberapa daerah di kabupaten. Diharapkan dengan adanya peta digital kawasan kumuh dapat memaksimalkan pencapaian penanganan kawasan kumuh. Keterkaitan dengan manajemen dan smart ASN untuk rancangan aktualisasi saya sendiri yaitu yang pertama menyajikan data yang akurat, terperbaharui, dan mudah diakses sehingga kinerja ASN jadi lebih efisien dan efektif. Yang kedua, berorientasi pelayanan dengan menyajikan data yang mudah diakses, adaptif terhadap perkembangan teknologi. Tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuannya adalah menyediakan data peta permukiman kumuh secara digital yang dapat memudahkan dalam koordinasi dan sinkronisasi kawasan kumuh. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Adapun manfaatnya, yang pertama bagi pemerintah, yaitu implementasi dalam mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan, berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan sektor, yang merupakan misi dari pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang ketiga. Adapun bagi Dinas Perkintan, yaitu terperbaharuinya basis data peta secara digital. Yang kedua, meningkat pencapaian penanganan kawasan kumuh. Bagi masyarakat, teraturnya kawasan permukiman dan berkurangnya kawasan kumuh. Yang kedua, terciptanya lingkungan sehat, bersih, dan nyaman. Bagi ASN sendiri, khususnya bagi peserta, yaitu tersedianya data yang akurat dan terperbaharui. Yang kedua, terjalinnya kerjasama yang baik lintas sektor. Ya, ini visi misi dan visi dan misi pemerintah daerah. Pertama, visi berani mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai wilayah pertanian dan industri yang maju dan berkelanjutan. Ya, misi yang berkesinambungan dengan rancangan aktualisasi saya yang saya ambil yaitu misi yang ketiga, yaitu mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan
dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor. Adapun tugas dan fungsi jabatan saya yaitu yang Lanjut ke pertama, ini, oh ya, lanjut ke APKL. oh ya, langsung saja ke analisis APKL. Adapun isu-isu yang saya temukan yang berhubungan dengan bidang saya selama bekerja di sini dan saya ambil isunya berdasarkan Rensta 2025-2029, yaitu yang pertama meningkatnya luasan permukiman kumuh, yang kedua tidak sesuainya kewenangan luasan kawasan kumuh pusat, provinsi dan kabupaten kota dengan luas lokasi SK kawasan kumuh. Yang ketiga, masih rendahnya capaian penanganan kawasan kumuh. Empat, belum ditetapkannya dokumen RP3KP provinsi dan kabupaten atau kota secara sepenuhnya. Yang kelima, bertambahnya rumah tidak layak huni di kabupaten. Dari kelima isu ini didapatkan yang ranking satu ada dua, dua isu, yaitu masih rendahnya capaian penanganan kawasan kumuh, dan yang kedua bertambahnya rumah tidak layak huni di kabupaten atau kota. Untuk mendapatkan isu utama, maka dilakukan lagi analisis USG dari kedua isu tadi, yaitu masih rendahnya capaian penanganan kawasan kumuh dan bertambahnya rumah tidak layak huni di kabupaten. Setelah dilakukannya analisis USG, didapatkan peringkat satunya adalah isu masih rendahnya capaian penanganan kawasan kumuh. Ya, Oke, langsung ke kegiatan, Pak. kegiatan. Ya, Pak. Ya, salah satu kegiatan yang Bapak anggap kegiatan inti. ya Pak. Baiklah, yang saya rasa kegiatan inti saya itu kembangkan dashboard berbasis JIS untuk penanganan kawasan kumuh. Adapun tahapan kegiatannya yaitu konsultasi dengan mentor terkait usulan kegiatan, yang kedua penentuan lokasi, yang ketiga persiapan data dan perangkat. Ya, setelah itu tahapan dilakukan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data kawasan kumuh. Pengumpulan data primer dan sekunder, yang kedua pengolahan data, yang ketiga klasifikasi dan scoring kawasan kumuh. Untuk menunjang dari tiga kegiatan tadi, maka kedepannya saya akan mengikuti pelatihan tentang GIS. Ya, berikut implementasi dan monitoring. Setelah semua data terkumpul, maka akan dibuatkan pelaporan akhir terkait peta digital. Setelah itu lakukan backup data menggunakan cloud atau Google Drive agar data mudah diakses dan lebih aman. Yang ketiga, update data peta digital untuk mencerminkan perubahan kawasan kumuh. Ya, berikut jadwal tentatif aktualisasi saya dari kegiatan pertama kembangkan dashboard hingga implementasi dan monitoring. Ya, sekian dan terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas presentasi yang disajikan oleh Pak Faisal. Berikut kami persilakan yang saya hormati Bu Fitri Iriani untuk memberikan penguatan dan penjelasan terkait rancangan aktualisasi Pak Faisal. Kami
Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Coach, Pak Ahmad Yamin, yang saya hormati dan yang saya rindukan. Oke. Iya, Ya, sudah lama enggak ketemu. Allah, selalu kita ketemu. Yang saya hormati, Bapak Penguji, Pak Prihadi Saputro. Salam kenal, Pak. Saya sudah kenal ibu lama, ibu yang tidak kenal saya. Bapak, oke, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Sebagai mentor, saya melihat apa yang dibuat oleh Pak Faisal dalam kaitannya pemetaan digitalisasi peta kawasan Kumuh ini sangat baik dan setidaknya sangat membantu kegiatan yang ada di OPD kami, terutama di bidang saya, Pak, bidang kawasan. Dengan apa ya, dengan terdigitalisasinya peta-peta nanti di kawasan Kumuh, izin Pak, kalau saya tidak salah saya punya aksi perubahan kemarin kurang lebih ini ya Pak Yamin, Iya, ya, iya, iya, kawasan nah, kumuh. kurang iya. Eh, eh, dengan terdigitalisasinya peta di sini, kita dapat dengan mudah mengambil keputusan karena data-data tersebut sudah sinkron dari satu peta yang sudah terdigitalisasi dan dengan yang lain. Jadi pada dasarnya Pak, saya mendukung apa yang dibuat oleh Muhammad Faisal dalam rancangan aktualisasinya karena selain meningkatkan pengetahuan dia sendiri secara pribadi dan itu bisa juga secara langsung apa yang dilakukan itu bisa membantu tugas saya sebagai kabid dalam mengambil keputusan kegiatan yang ada di kegiatan saya dengan cepat. Contohnya dengan terdigitalisasinya peta ini, jadi semua aspek-aspek yang ada di kaitannya dengan peta di kawasan kumuh itu sudah bisa dilihat langsung dalam peta dan kita sudah tidak perlu melihat peta secara manual. Dan harapannya saya apa yang dia laksanakan bisa dijalankan dengan baik dan tepat. Itu saja mungkin Pak dari mentornya. Terima kasih Pak Coach, Terima banyak. Pak Terima Penguji. kasih. Nah, Makasih banyak Bu oke, Mentor, Bu Fitri atas penguatannya di PPT-nya. Berikut kami persilakan yang saya hormati Pak Penguji, Pak Priyadi Saputro, SOS MSI untuk memberikan saran masukan untuk penyempurnaan rancangan aktualisasi Pak Faisal. Kami persilakan. Di stop PPT-nya Pak Faisal. Eh, Terima kasih Pak Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah Waalaikumsalam. sampai pada peserta terakhir ya, yang kami hormati Ibu Mentor, ya, iya Kabid, Pak. yang kami hormati Pak Coach, Pak Ahmad Yamin, Ibu Risna, serta Saudara Muhammad Faisal. Ya. Jadi setelah saya membaca dan mencermati apa yang menjadi kegiatan Anda, ini hebat ini, ya kan? Eh, Terkait kawasan kumuh, ya. Ya Jadi Pak. memang kadang-kadang ironis, ya. Kita di dalam apa, kota saja masih ada kawasan-kawasan seperti itu. Iya, Ya. Terkait apa satu lagi. eh, latar belakang. Ya. Saya harapkan nanti Saudara Faisal lebih tajam deh, lebih dikasih penguatan lagi, eh, karena ingat, nah, ingat terkait penanganan kawasan, ya, itu eh, selain data juga
harus sebaran kawasan itu harus jelas. Sebelum saya sampai ke situ, saya ingin dapat penjelasan dari Saudara Faisal. Ini Anda bercerita tentang pemetaan Ya atau Pak, bercerita tentang peta? bercerita tentang pemetaan Pak. Silakan. Nah, Anda tahu nggak perbedaannya pemetaan dengan peta? Kalau pemetaan kita kita yang melakukan perencanaannya Pak. Kalau peta sudah tersedia dia dari peta-peta itu nanti ke depannya akan dilakukan langkah untuk pemetaan berikutnya. Nah, hari ini Anda bicara tulisan Anda tentang pemetaan ya, bukan peta ya. Ya Pak, pemetaan Nah, Pak. coba. Nah, kalau bicara pemetaan, di mana penguatannya di latar belakang kalau Anda bicara pemetaan? Apa konsekuensi dari pemetaan itu? Apakah hanya nanti berupa data doang atau sekaligus perencanaan penanganannya? Silakan. Apa survei atau analisisnya, perencanaannya, Dari perencanaannya Pak prosesnya. dan prosesnya untuk menentukan layanan kawasan kumuhnya Pak. Itu makanya tolong ya nanti coba di apa eh, di latar belakang Ya Pak, coba Anda jelaskan seperti itu ya ya. Pak. Jangan hanya bicara peta. Belum ada data peta digital. Coba peta digital. Tapi Anda bicara pemetaan. Baik Pak. Nah, ya kan? Terbaharunya data peta kondisi. Data peta kondisi gimana? Data itu produk. Ya kan? Harus jelas. Jadi karena kenapa saya harus sampaikan seperti ini, ya, ya? Karena Anda saya harapkan bisa menggambarkan di latar belakang itu bisa menggambarkan kondisi ya data kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan gitu. Sehingga apa yang Anda lakukan itu ya betul-betul betul-betul bisa menyelesaikan isu yang Anda angkat. Gitu. Nanti keterkaitan dengan isu nanti lain lagi coba. Makanya kuatkan dulu di latar belakang deh. Ya, latar Pak. belakang Anda mau bicara apa nih? Kondisi saat ini bagaimana, data apa, nah, setelah dilakukan pemetaan, jadi bagaimana, kondisi yang diharapkan bagaimana, itu harus jelas. Gitu. Apalagi info tadi, tulisannya Ibu Kabit nih tentang kawasan kumuh ini, ya kan? Kan sudah ada data-datanya. Artinya, kalau Anda bicara hari ini tentang digitalisasi ya, kan ini begitu, tentang digitalisasi kan? Ya Pak. Anda menawarkan pemetaan digital, loh, pemetaan loh Mas, bukan peta loh. Nah, tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan pemetaan kawasan kumuh. Karena apa? Saya yakin di pikiran Anda, saya yakin bahwasanya apabila pemetaan itu sudah dilakukan dengan baik, terserah mau manual, mau digital, ya, apa kebijakan untuk penanganan kawasan itu akan lebih terarah. Saya yakin itu. Ya Pak. Ya. Kenapa? Ya itu tadi. Ya, permukiman, perumahan itu memang ya kalau di perkotaan juga masih banyak sih menjadi masalah. Nah, nanti saya minta tolong di latar belakang ya, latar belakang gambarkan itu, Ya gambarkan itu, Pak. sehingga bukan hanya sekedar bicara-bicara, eh, nggak usah terlalu jauh visi misi pemerintah apa. Apalagi sini kondisi saat ini data-data kawasan belum semuanya tertangani. Coba lihat. Yang dimaksud kondisi-kondisi kumuhnya atau data-data kawasan kumuhnya yang belum istilahnya terdokumentasi atau bahkan tersusun dalam suatu bentuk data dan informasi atau bagaimana. Nah, itu yang harus jelas. Ya, Baik. kenapa? Nah, itu dikaitkan dengan di Anda ya
selama mengikuti pembelajaran selama ini, apa kira-kira pelajaran yang didapat dari situ, gitu, terkait yang tujuh. Anda mungkin kalau bicara kolaborasi, bagaimana data ini, pemetaan ini semua itu bisa Anda peroleh, Anda dapatkan, Anda selesaikan, ya. Kalau bahasanya enak tuh, konektor antar wilayah, diperlukan suatu sistem digital, diperlukan sistem digitalis yang adaptif, yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif. Waduh, bagus ini. Nah, itu harus Anda jelaskan nanti terkait dengan pemetaan digitalnya Anda itu. Pemetaan digital itu yang bagaimana, terus gunanya untuk apa, dipersiapkan untuk apa, terus bagaimana nanti kebijakan penanganannya kah atau apa. Nah, itu yang penting. Itu kan. Karena jangan sampai itu tadi eh, hal-hal yang Anda lakukan ini, Anda tulis ini hanya berhenti setelah selesai Anda laksanakan, nggak ada dijalankan juga nanti. Gitu, ya. Nah, itu Anda coba jelaskan sehingga output yang Anda harapkan itu bisa diukur. Oh, sebelum didigitalisasi pemetaannya belum digital ini begini, setelah pemetaan digital jadi begini, gitu loh. Nah, itu kondisi saat ini dengan kondisi diharapkan setelah adanya Anda punya ide itu, nah, itu bisa lebih baik. Itu yang pertama. Ya. Terus yang berikutnya tadi lanjutkan digitalisasi itu pemetaan kehasan hukum ini apakah hanya untuk kebutuhan data doang atau sekaligus bagaimana nanti kebijakan perencanaan penanganannya. Nah, itu tolong Anda jelaskan juga di situ, ya. Karena apa? Baik. Nanti pada di bab 3 dan seterusnya nanti Anda akan lebih banyak bicara bukan konseptual tapi betul-betul implementasi atau aktualisasi yang Anda lakukan, ya. Itu. Gini, karena Anda bicara pemetaan tapi selalu peta, analisa dampak isu belum adanya data peta digital, itu belum ada data peta digital lagi, Iya. belum bagaimana pemetaannya, ya, gitu. Jadi nanti tolong diperkuat ya di latar belakang apa yang Anda mau bicarakan di situ, karena beda. Kalau peta adalah hasil gambaran muka bumi dalam bentuk datar, tapi kalau pemetaan adalah proses atau kegiatan yang meliputi pengumpulan data, ya. Itu. Itu untuk kebijakan. Nah, kalau Anda kan dulu bilang kalau peta udah ada. Ya. Nah, pemetaan itu di kawasan itu, oh di sini ada sekian, di sini ada sekian, di sono ada sekian. Nah, itu namanya pemetaan. Sehingga mudah pengambilan kebijakan, keputusan untuk melakukan penanganan. Ya, nanti di, di apa? Diperkuat di mana? Latar belakang. Ya, Pak. Terus di mana? Di isu tadi, isu. Coba lihat. Konsekuen lah dengan itu. Harusnya Anda makanya yang saya sampaikan tadi. Kalau masih rendahnya capaian penanganan kawasan kumuh, berarti pemetaan itu dilakukan untuk kebijakan melakukan Penanganan. bukan apa? Penanganan kaos. Penanganan. Nah, itu harus terstruktur bahasanya, penjelasannya banyak. Oh, ini ide saya begini dengan ada pemetaan ini yang kemarin rendah, jadi bisa digenjot capaiannya ya dalam penanganan. Nah, itu. Makanya saya tanya tadi, peta atau pemetaan, gitu loh. Karena Ya, Pak. akhirnya terjawab di mana? Di isumu masih rendahnya capaian penanganan. Berarti pemetaan ini terkait dengan penanganan, gitu, ya. Ya, Pak. Pemetaan itu entah itu mau digitalisasi kayak mau manual kayak mau apa, tapi di isumu kan jelas untuk apa? Untuk menaikkan capaian penanganan kan? Itu intinya. Gitu. Di situ jelas kok masih rendahnya capaian penanganan kawasan kumuh. Artinya dilakunya pemetaan harapannya kebijakan pemerintah dalam hal penanganan kawasan kumuh itu bisa lebih apa? Lebih tinggi lagi capaiannya, lebih cepat tertangani. Ya kan? Itu. Jadi kalau menurut saya sih itu di rencana kegiatan Anda, apa yang Anda lakukan terkait dengan
pemetaan itu, gitu kan? Hah? Ya enggak? Ini kembangkan dashboard berbasis JIS. Nah, apa yang mau diharapkan dari mengembangkan dashboard berbasis JIS untuk penanganan kawasan kumuh? Kan geografis information system gitu. Harus jelas, makanya eh, pastikan dulu kalau memang itu arahnya ke situ, sehingga oh dengan data ini akan menggenjot capaian penanganan, akan begitu. Rencananya apa? Oh, dengan begini rencana itu loh Mas, maksudnya begitu. Jadi Baik, Pak. tidak parsial, ya, tidak parsial, tidak bicara ini bicara A, di sini bicara B, tapi kegiatannya bicara C. Nggak seperti itu ya. Apalagi Anda masih mau bicara belajar lagi tentang GIS, sementara di sana kembangkan GIS. Anda baru mau belajar GIS, kecuali Anda sudah dengan kompetensi itu kembangkan GIS, ya mau saja ya. Jadi nanti disesuaikan deh antara latar belakang, ya, latar belakang, terus pemilihan isunya, eh, sampai nanti bagaimana kebijakannya ya terhadap penanganan itu. Ya. Karena saya lihat ini ada pengumpulan dan pengelolaan data kawasan kumuh. Nah, ini udah pengumpulan dan pengelolaan lah. Nah, sementara Anda mau mendigitalisasi pemetaannya. Jadi coba coba dikaitkan ya bahasa-bahasa eh, penyelesaian itu ya bukan masalah judulnya, tapi roh dari apa yang Anda tulis terkait isu itu sehingga jelas. Oh, saya jelaskan kondisinya seperti ini, karena muncul isu ini, makanya itu yang harus saya lakukan, ya. Ide-ide untuk bisa menyelesaikan itu, kan seperti itu. Baik, Pak. Apalagi coba lihat ada bicara stakeholder lain lagi banyak ini. Anda luas sekali. Jadi eh, terkait klasifikasi scoring kawasan kumuh. Nah, itu kan terkait dengan pemetaan itu. Jadi mana-mana yang lebih lebih harus lebih duluan ditangani, ada kebijakan yang turun yang apa istilahnya eh, betul-betul eh, sangat apa berpihak kepada kondisi-kondisi itu. Itu yang penting ya. Kalau udah bicara klasifikasi dan scoring, nah itu artinya tujuannya apa? Untuk membuat kebijakan bagaimana ini lebih dahulu diselesaikan ya, penanganan kawasan kumuh itu. Ya, kaitannya ke situ. Ya, Saudara Faisal, Baik, Pak. bagus lah. Artinya, tapi kan sudah ada data minimal bisa apa? Ambil data dari Ibu Kabit punya. Katanya Ibu Kabit menulis tentang ini kemarin waktu apa pelatihan Sip. kepemimpinan. Nah, setidak-tidaknya ada sudah data yang bisa Anda olah, ya, tapi Anda sudah bicara tentang pemetaannya. Jadi pemetaan itu terkait dengan nanti penanganan. Saya rasa itu saja yang harus saudara lebih kuatkan sehingga eh, apa rencana kegiatan yang Anda jadwalkan untuk penyelesaian isu itu juga Anda bisa apa susun dengan baik. Jadi tidak bolak-balik itu. Ya, dia Baik, Pak. terstruktur bagus terkait antara satu dengan yang lain. Sampai itu, Pak Coach, Ibu Mentor, mungkin nanti lebih banyak berkonsultasi dengan Ibu Mentor ya, karena ini terkait dengan tusi Anda di sana dengan Ibu Mentor. Nanti Pak Coach tinggal menyempurnakan dari sisi mungkin apa penempatan ini apa penulisan. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas saran dan masukan dari Pak Peneliti. Memang tadinya itu lebih luas dari ini, Pak. Saya sudah sempitkan fokus JIS apanya. Tapi ada saran dari Bapak perencanaannya saja. Perencanaannya saja itu lebih Hmm. bagus. Ya. Jadi sering konsultasi dengan mentor Pak Faisal ya. Iya, Pak. Dengan saya juga supaya lebih mengerucut. Jadi kan sudah dilakukan oleh Bu Mentor ini nanti Pak
Faisal itu di wilayah lainnya lagi, mulai dari perencanaan fokusnya. Syukur-syukur kalau ada sampel satu, Bapak bisa implementasikan JIS-nya itu. Oke, Itu sudah ada makasih data kan dari banyak Ibu Kabit, sudah ada Pak. data awal. Iya, iya. Ya, Makasih banyak Pak Penguji atas saran masukannya, Bu ya, Mentor. Ya, jangan Makasih Pak, bosan-bosan makasih Pak. membimbing ini. Pak Faisal, Pak Faisal, makasih atas upayanya dan nanti diperbaiki bersama ya. Oke, makasih Pak. banyak untuk Bu Risna selaku host yang memfasilitasi room ini dan terima kasih Pak Pri dari pagi hingga siang hari ini selalu Oke, setia menemani kami sehingga seminar ini selesai. Makasih Bu Risna fasilitasinya Iya, dari Pak pagi Jen. hingga siang hari ini. Ya, Ya, saya kembalikan. baik. Terima kasih Pak Deyamin selaku kos di kelompok ini dan juga kepada Bapak penguji. Terima kasih Pak penguji sudah menguji peserta 10 orang hari ini. Alhamdulillah sudah finish hari ini. Dan kepada Ibu Mentor, Ibu Fitri, terima kasih Nah, Ibu sudah itu mendampingi Risna. Saudara Muhammad Faisal untuk menyelesaikan seminar jangan aktualisasi dan selamat berhabituasi di OPD Mas. Baik, ini peserta yang terakhir kita akhiri untuk sesi seminar pada siang hari ini. Mohon izin saya host Risna yang bertugas pada seminar ini menutup seluruh rangkaian acara pada siang hari ini dan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Siap, Waalaikumsalam. makasih, Ya, makasih Pak terima Yamin, kasih makasih Pak Kabit. Bu Pada Saya live yang ya. luar Rizky, Kita biasa. Bu izin live. Hmm. Mentor, Pak Persiapan, Faisal. persiapan. Makan Pak Kabit. Kasih Ya, Pak. iya, Ya, iya. makasih Pak Yamin. Saya izin live. Makasih, makasih. Ya, izin Pak Dayamin mau dikembalikan ke breakout room, apa ke room utama untuk teman-teman peserta. Mau ada Enggak, pengarahan Bu, Pak? nanti saja. Ya, Oh nanti ya, ya oke. saya saya mau masuk di kelasnya Bu Dewi Oh ada jam kelas lagi ya? 2. Oke, oke. Siap Pak De, makasih Ya. Pak De. Sehat Saya selalu. bilang ya, makasih. Saya janji malam atau besok. Ya, Oh mau buka room, mau ya. ketemu langsung Pak De atau mau bukakan room? Nanti hubungi Pak Afgan aja. Iya, iya, nanti hubungi Pak Enal, Enal. Oh Ya, Pak Inal ya, oke, oke. makasih. Silakan Pak. Ya, Oh ya siap. makasih. Ya. Ya, makasih Pak Yamin. Silakan Pak Faisal untuk live room dari room ini. Silakan. Ya. Ya.